Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan membuat video presentasi nama-nama kelompok 7, yaitu yang pertama Ilham Irfanuddin Yusuf, NIM 2150 210090. Yang kedua Yasmin Mutiara Bintang, NIM 2150 210091. Yang ketiga Briliana Dwi Tarisa, NIM 2150 210092. Saya Ilham Irfanuddin Yusuf akan mempresentasikan pengertian ekonomi. Abdullah menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipadu oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis. Dengan adanya level Islam dalam ekonomi, ini berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Dari sumber hukum yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut ekonomi Islam. Kalau dihubungkan dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Berarti bahwa Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak menggunakan dasar Al-Quran dan hadis. Namun hal ini akan menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya ekonomi Islam tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan Islam akan kehilangan makna sebagai pedoman yang paling sempurna untuk manusia. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh pemikiran ekonomi klasik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasmin Mutiara Bintang, NIM 91. Dalam tokoh pemikiran ekonomi klasik terdapat 7 tokoh. Namun di sini kelompok kami menjelaskan 2 tokoh, yaitu ada Abu Yusuf dan Al-Ghazali. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi klasik Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama kali yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya yang berjudul Al-Haraj. Kitab Al-Haraj ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid ketika beliau ingin mengatur sistem Baitul Mal, sumber pendapatan negara seperti Al-Haraj, Al-Hurj, dan Al-Ziyah. Demikian pula cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara-cara penghindari manipulasi, kezaliman, bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasa. Kitab Al-Haraj tersebut didominasi oleh pemikiran Abu Yusuf mengenai ekonomi. Hal ini terlihat dari pembahasan selanjutnya tentang jizyah yang hanya diberlakukan untuk orang-orang non-muslim, serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban produk non-muslim di negara Islam. Selain itu, pada bagian akhir membahas hudud, gaji pegawai, pemerintah, fiskal, devisa negara, kesejahteraan non-muslim, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada sikapnya yang menentang pengendalian dan penetapan harga atau tafsir oleh pemerintah pada zaman Abu Yusuf.
Asumsi yang berkembang adalah apabila tersedia sedikit barang, maka suatu harga akan mahal, dan jika tersedia banyak, maka harga akan murah. Namun, beliau menolak asumsi masyarakat tersebut karena menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit akan menyebabkan harga mahal. Demikian pula jika persediaan banyak, maka akan harga murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran atau demand. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan barang. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi suatu harga tetapi tidak dijelaskan secara terperinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau terjadinya penimbunan atau penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atau urusan, dan ketetapannya dapat dipastikan bahwa konsep ekonomi makro tidak ditemukan dalam Al-Haraj karya Abu Yusuf dan juga belum dikenal dunia barat sampai beberapa abad pasca Abu Yusuf. Selanjutnya yaitu menurut Abu Yusuf, sumber ekonomi berada pada dua tingkatan. Yang pertama yaitu unsur-unsur alam, dan yang kedua ada berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi, dan lain-lainnya. Dan menurut Abu Yusuf, elemen dalam perekonomian ada dua, yaitu yang pertama ada al-mustarakat al-diniyah atau komunitas yang menganut agama samawi dan agama. Yang kedua ada musytarokat al-mudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan perdesaan atau komunitas masyarakat dagang. Dalam komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama, dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Jadi kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan atau minimal mempererat hubungan antara semua unsur dalam elemen ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Berliana Dwi Tarisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Dwi Tarisa akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam klasik Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Al-Mustasfa, Mizan Al-Amal, dan At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial triparti, yakni kebutuhan darurat, kesenangan atau kenyamanan hajat, dan kemewahan tahsinat. Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan original yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhir daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhir. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien, karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu pertama,
untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik yang meliputi 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar, 2. Aktivitas produk, 3. Barter dan evolusi uang, 4. Peran negara dan keuangan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.